Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagi Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi juga bagi saudara-saudara yang lain yang ikut bergabung di dalam program sarapan pagi, yaitu sarapan firman Tuhan, firman Allah yang hidup, yang sanggup memberikan makanan kesegaran buat jiwa kita. Puji Tuhan, amin. Pada pagi hari ini saya akan memberikan judul renungan firman Tuhan, yaitu pahami Tuhan secara utuh. Kalau kata paham di sini seperti yaitu menyelami, lebih dari kata tahu atau kenal. Proses dari kata paham ini, pertama kita kenalan. Seperti kita dengan seseorang, kita mengenal. Lalu dengan proses itu kita lebih percaya lagi kepada seorang yang kita kenal. Lalu kita masuk lagi, yaitu kita memahami orang tersebut. Seperti saya gambarkan seperti seorang suami istri ya. Pertama kita kenal, lalu habis kenal kita lebih mengenal. Setelah mengenal kita lebih percaya, lalu kita memahami sifat-sifat dari pasangan kita. Itulah seperti gambaran kita. Kita pun saat ini juga harus paham Tuhan secara utuh. Pagi ini saya mengajak kita semua, kita mengintrospeksi diri atau merefleksi diri kita masing-masing. Sejauh mana kita pahami pribadi Yesus sebagai Tuhan secara utuh. Karena saudara, pagi ini saya terdorong untuk men-sharingkan sedikit pengalaman saya pribadi berproses dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Karena saya amati terakhir-terakhir ini ya, banyak teman-teman di sekeliling saya yang curhat kepada saya. Dan itulah yang membuat saya merenung dan mengambil kesimpulan. Saya mengambil kesimpulan bahwa ternyata saya ini dan masih banyak anak-anak Tuhan Yesus yang percaya kepada Tuhan Yesus itu belum memahami pribadi Yesus sebagai Tuhan secara utuh. Itu saudara, ini kenyataan yang saya alami dan saya mengamati dan melihat di sekeliling saya. Banyak di antara kita, langkah perjalanan hidup kita ini berhenti di tengah jalan. Saudaraku, ada satu pertanyaan, saya merenung, kenapa ya anak-anak Tuhan tidak terkecuali pelayan-pelayan Tuhan, termasuk saya. Di saat saya melangkah kehidupan saya sampai saat ini, saya merasa terkadang tuh ada hal-hal yang membuat saya hampir langkah saya terhenti, hampir, meskipun saya belum tidak sampai mengalami hal ini, tapi hampir ada pikiran. Contohnya saudara, di saat saya menghadapi beban, persoalan, penderitaan yang saya alami bertubi-tubi, itu membuat saya tuh kayak ada satu, kenapa ya, saya sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya sudah melayani kepada Tuhan, tapi saya mengalami hal-hal yang demikian yang berat bagi saya. Itulah saya merasakan bahwa saya ini jawabannya mengapa kita anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan pun langkah kita bisa berhenti di tengah jalan. Karena apa saudara? Karena saya pribadi pun belum memahami Yesus, pribadi Yesus sebagai Tuhan secara utuh. Karena saya hanya menerima, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan saya mulai kecil, saya berada di lingkungan keluarga Kristen, orang yang percaya kepada Yesus. Tapi sampai saya menikah, punya anak, tapi saya
merasa diri saya itu, saya tahu Tuhan Yesus sebagai Tuhan saya, Yesus sebagai Tuhan saya. Dia yang sudah rela mati disalib untuk menebus dosa saya, supaya saya terangkat dari neraka, dari yang seharusnya saya berada di neraka, tapi diangkat oleh Tuhan supaya saya memperoleh hidup yang kekal, yaitu kerajaan surga, tempat yang mulia. Itulah saya hanya secara kulit saya rasakan demikian. Setelah saya mengamati, saya berproses saat-saat ini, berproses dengan Tuhan secara pribadi. Itu yang saya alami. Nah, di sini saya ingin juga sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara. Bahkan saya melihat sekeliling saya dengan curhatan dari teman-teman saya. Ini saya mengambil kesimpulan bahwa saya, meskipun kita banyak anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan pun, saya percaya masih banyak kita yang belum memahami Tuhan secara utuh. Kita tidak mengenal keutuhan Tuhan. Saudara, karena kita itu belum paham ya pribadi Yesus. Kita mungkin dari awal kita percaya Yesus, kita cinta mula-mula menggebu-gebu. Saya gambarkan ya, kekristenan kita ini seperti lomba lari maraton. Bukan lari sprint, saudara. Kalau lari sprint itu jarak pendek 100 meter. Kalau itu membutuhkan satu kecepatan. Kalau lomba maraton itu jangka panjang untuk memperoleh garis finish langkah akhir sampai langkah akhir. Itu memerlukan daya tahan, ketekunan. Nah, di sini kita temukan, saya merasa bahwa kekristenan kita ini butuh ketekunan supaya kita benar-benar memahami pribadi Yesus sebagai Tuhan secara utuh. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya melihat akhir-akhir ini banyak yang meninggalkan Tuhan Yesus. Dia karena kecewa, bahkan ada kepahitan kepada Tuhan Yesus. Karena sudah saya katakan bahwa belum paham pribadi Yesus sebagai Tuhan secara utuh. Kita sering kita membaca kitab Ayub ya. Kita sangat kenal peristiwa yang dialami, langkah hidup Ayub. Kita baca di dalam Alkitab kita, firman Tuhan, Ayub pasal 2 ayat yang ke-9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Ayub pasal 2 ayat yang ke-9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, ini Ayub ya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Di Tuhan, di sini kita tahu penderitaan Ayub luar biasa, di mana ke-10 anaknya meninggal, lalu hartanya habis, lalu Ayub sendiri mengalami penyakit bara yang busuk di seluruh tubuhnya. Lalu istrinya tidak bisa mendukung, mensupport dia sebagai istri, tapi dia tidak ada dukungan dari istrinya. Berat sekali penderitaan yang dialami oleh Ayub. Saudara, ini perenungan saya saat saya mengalami beban berat. Saya terhibur dengan peristiwa yang langkah kehidupan yang dialami oleh Ayub. Saya merasa tidak sebanding penderitaan saya dengan apa yang sudah dialami oleh Ayub. Saya belajar di sini, saya melihat, saya diingatkan oleh Tuhan bahwa penderitaan Ayub ini menjadi satu penghiburan buat saya. Penderitaan saya ini kecil dibandingkan penderitaan daripada Ayub. Di sini saya merasa ada semangat.
saya belajar, kita saat ini mari kita introspeksi diri. Sehingga apa yang dialami oleh Ayub ini kita mau belajar. Kalau kita melihat dari sisi istri Ayub, ini gambaran kekristenan yang tidak memahami Yesus sebagai Tuhan secara utuh. Tapi karena dia berhenti di tengah jalan, dia tidak kuat menghadapi penderitaan yang dialami keluarga. Kalau kita melihat, belajar dan mencontoh kehidupan daripada Ayub, dia tekun, saudara. Dia mempunyai daya tahan yang ketekunan kepada Tuhan Yesus, mengikut Tuhan. Dia mempunyai daya tahan yang kuat. Mari kita belajar ketaatan daripada Ayub. Jangan mencontoh istri daripada Ayub. Saudaraku, di sini saya teringat Bapak Gembala pernah melepaskan firman Tuhan, yaitu arti kata Tuhan, yaitu kurios, yang diambil dari bahasa asli, bahasa Yunani ya. Di situ artinya itu Tuan. Nah, di sini saudara, Tuan itu artinya seseorang yang memiliki kita, seseorang yang punya kuasa untuk memutuskan tentang hidup kita, bahkan seseorang yang mengontrol hidup kita. Kita sering, saudara, katakan dengan pujian, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Nah, di sini, saudara, apakah benar kita mengatakan Yesus, Engkau Tuhan, Tuhanku, Rajaku, tapi tidak paham secara dalam? Mari kita sadar saat ini. Ayo kita sadar, kita menerima, percaya kepada Tuhan Yesus itu. Saya mendapat ini ya saudara, saya dapatkan ini, simpulkan ini. Yang pertama, kita menerima Yesus secara utuh dari sisi kejuruselamatannya. Yang kedua, kita terima Yesus ini dari sisi ketuhanannya. Lalu, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengikut Tuhan Yesus juga secara utuh. Paham ya saudara? Jadi saya ulangi lagi, kita menerima Yesus secara utuh dari sisi kejuruselamatannya. Yang kedua, dari sisi ketuhanannya. Lalu mengikut Yesus secara utuh, kita menerima yang pertama dari sisi berkatnya, yang kedua dari sisi penderitaannya. Kita harus paham saudara hal-hal ini. Kalau dari sisi kejuruselamatannya, mudah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menerima berkat kejuruselamatannya, yaitu kita ditolong. Di saat kita susah, kita dihibur dengan Tuhan. Saat kita mengalami penderitaan, kita dilepaskan, kita diberi jalan keluar. Itu sisi kejuruselamatannya. Ini banyak yang disukai oleh kita anak-anak Tuhan Yesus. Tapi yang sulit, yang berat diterima oleh anak-anak Tuhan, yaitu sisi ketuhanannya dan sisi penderitaannya. Ini yang sangat sulit, yang kita alami, saya alami dan Bapak Ibu Saudara alami. Ini banyak di antara kita yang tidak bisa menerima sisi ini. Dari sisi ketuhanan, kalau kita lihat tadi, saya ulang ya, yang saya kembali lagi, yang Bapak Gembala pernah cerita tentang Tuhan, arti Tuhan, kurios tadi, itu artinya Tuan, yang seseorang yang memiliki kita, itu seperti saja Tuhan. Kalau kita ngomong Engkau Tuhanku, berarti Engkau Tuanku. Tuhan ini Tuhan itu yang memiliki hidup kita, yang memutuskan tentang kehidupan kita, yang mengontrol. Tuhan Yesus yang mengontrol kehidupan kita. Tuhan ini seperti bos. Kita kerja di suatu perusahaan atau di toko atau dimanapun, atau dimanapun kita berada, ada bos kita. Kita tidak bisa memilih pekerjaan mana yang saya sukai. Apa yang diperintahkan bos, kita kerjakan. Mau suka tidak suka, kita tetap kerjakan. Demikian juga hidup kita. Bos kita, yaitu Tuhan Yesus, itu mempunyai aturan-aturan, yaitu firman Tuhan, firman Allah yang hidup. Itu kita perlu taat, ya. Kita perlu taat. Lakukan saja perintah Tuhan. Contohnya saja ya, sebagian yang
saya berikan contoh. Kadang kita melihat orang tua kita, kelakuannya tidak menyenangkan kita, menyusahkan kita, menyakitkan kita. Tapi perintah Tuhan, kita harus menghormati orang tua. Jadi saudara, lakukan saja. Beberapa hari ini ada teman kita yang curhat tentang orang tua. Nah, saya katakan tetap kita lakukan perintah Tuhan, yaitu tetap menghormati, mengasihi, menyayangi orang tua kita, layani orang tua kita. Itu saudara, itu contoh saja ya, secara singkat contoh kita melakukan perintah Tuhan, ketuhanan. Kita harus mau terima itu, taat kepada perintah Tuhan. Lalu mengikut Yesus secara utuh dari sisi berkatnya, tentu amin. Saudara, saya percaya Tuhan Yesus selalu memberikan berkat dari hari ke hari. Banyak berkat yang tidak bisa kita katakan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Sering dalam setiap hari kita terima berkatnya. Tapi dari sisi penderitaannya kita sering tidak kuat. Seperti istri Ayub tadi ya, kita tidak kuat. Saudaraku, Tuhan Yesus mengikut Tuhan. Tuhan tidak mengiming-imingi hal-hal berkat saja, tetapi Tuhan Yesus mengatakan pikul salib. Barang siapa yang mengikut aku harus pikul salib, menyangkal diri, ya, pikul salib setiap hari. Itu Tuhan sudah katakan dari awal sebelum kita mengikut Tuhan. Nah, di sini yang sulit, banyak anak-anak Tuhan, saya juga sering ada perasaan demikian. Saudaraku yang terkasih, waktu kita tidak bisa panjang ya, tapi saya teringat kalau kita kembali lagi dari sisi ketuhanan, ketaatan. Kita baca di dalam Roma 14 ya. Roma 14 ayat yang ke-9. Demikian firman Roma pasal 14 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang yang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Nah, di sini jelas ya firman Tuhan. Saya tidak mengesampingkan bahwa Tuhan adalah juru selamat, itu pasti utuh. Tuhan kalau tidak utuh kita tidak terima keselamatan. Tapi dari sisi ketuhanan bahwa Tuhan tujuan untuk apa Tuhan mati dan bangkit. Memang untuk tadi yang sudah saya katakan dari awal, bahwa untuk mengangkat kita dari lumpur dosa dan untuk memperoleh hidup yang kekal. Tetapi semuanya itu kita lihat di sini firman Tuhan Roma 14 ayat 9. Ia mati dan bangkit, hidup kembali supaya Yesus menjadi Tuhan, menjadi Tuan kita. Nah, ini sisi ini dan sisi penderitaannya kita harus paham. Sehingga di saat kita memahami Yesus sebagai Tuhan secara utuh, kita tidak akan lagi kata-kata, Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan, kenapa penderitaan ini terus datang? Bahkan langkah kita berhenti di tengah jalan. Kita tidak sampai mencapai garis akhir, garis finish untuk menuju kehidupan kekal di dalam kehidupan kita. Percaya saudara, semakin ikut Tuhan Yesus semakin lama, makin banyak masalah penderitaan yang kita alami. Tidak usah kecewa, tidak usah mengalami satu kepahitan kepada Tuhan. Lakukan saja, terima sisi ketuhanan dan sisi penderitaan. Di situ, di balik semua masalah dan penderitaan kita ini, ada pertolongan Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti. Pasti kasih setia Tuhan terus berlaku menolong di dalam kehidupan kita. Ada jalan keluar. Kalau hari-hari ini kita mengalami penderitaan, tekanan yang berat,
yang menekan hidup kita. Jangan berhenti di tengah jalan, jangan kecewa, tetapi terus kita berjalan bersama Yesus. Pasti, saya percaya pasti, karena saya sudah mengalami, pasti ada jalan keluar. Tuhan Yesus senantiasa akan menolong. Bahkan kita melihat kehidupan Ayub, penderitaan Ayub yang begitu luar biasa. Dia taat pada Tuhan, dia taat perintah Tuhan, tekun dia. Kita lihat di ujung perjalanan hidup, langkah hidup Ayub, ada suatu pemulihan. Bahkan Tuhan ganti, bukan diganti dengan kekayaan yang dahulu, tapi 2 kali lipat. Puji Tuhan, amin. Kita aminkan berkat ini, sisi kejuruselamatan dan berkatnya. Di sini kita sudah lihat pagi ini pribadi Ayub. Kita mau memahami sampai di mana kita pengiringan kita kepada Tuhan. Biarlah kita boleh benar-benar mempunyai pemahaman pribadi Yesus sebagai Tuhan secara utuh. Bahwa Tuhan Yesus akan sanggup menolong kita. Tidak ada hal yang mustahil. Amin. Puji Tuhan. Ada penderitaan, pasti ada jalan keluar. Ada pertolongan atas hidup kita. Jadi jangan saudara, jangan berhenti di tengah jalan. Mari kita, kekristenan kita seperti lomba lari maraton. Bukan satu kecepatan yang kita pentingkan, yang dipentingkan, tetapi daya tahan untuk kita mencapai garis akhir, finish di dalam langkah kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, selamat menikmati proses bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya.